Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nasaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Qala muallif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, babu uquqil walidain, bab durhaka kepada kedua orang tua. An Abi Bakrata qol, dari Abi Bakrah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahukan tentang dosa besar yang terbesar? Salasan, beliau mengulanginya sampai 3 kali. Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qal, beliau mengatakan, al-isyraku billah, yaitu mensekutukan Allah, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, wa jalasa wa kana muttaqian, lantas beliau duduk yang sebelumnya beliau muttaqian bersandar. Ala wa qaulu zur, ketahuilah dan termasuk ucapan yang dusta. Wa ma zala yukarriruha hatta qultu laitahu sakat, dan beliau terus mengulang-ulangi ucapan tersebut sampai aku berkata pada diriku, semoga beliau sakata, diam. Semoga beliau tidak melanjutkan pengulangan tersebut. Inilah hadis Ikhafiddin, hadis sahih ya, yang beliau cantumkan dalam kitab Adabul Mufrad. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya, dalam kitab Mustadrak, bab uququl walidain minal kabair, bahwasanya durhaka kepada orang tua termasuk dosa yang terbesar. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Babu uququl walidain, babu uquqil walidain, bab durhaka kepada orang tua. Kata-kata uquq, kata-kata uquq atau durhaka ini ikhwati fiddin mencakup semua perkara yang dapat menyakiti dan menimbulkan kemarahan orang tua.
Itulah uquq. Apa saja? Apakah berbohong, membentak, atau diperintah tak mau taat, atau disuruh datang tak mau datang, atau mungkin malah memukul, maka ini semua termasuk dalam kategori uquq. Semua perkara yang dapat membuat orang tua kita itu marah, semua perkara buruk yang kita lakukan terhadap kedua orang tua kita. Itulah uquq, atau bahasa kita durhaka. Durhaka biasanya kalau kita gunakan untuk orang tua juga durhaka kepada siapa bisa digunakan? Kata-kata durhaka pada Allah, durhaka kepada Rasulullah. Tapi kalau durhaka kepada teman itu boleh dikatakan sangat jarang digunakan. Taib, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, itulah dia. Al-uquq, uquq digunakan untuk orang tua. Yang artinya al-qata', yang artinya adalah memutus. Apakah memutus silaturahmi dan lain-lainnya. Inilah kata-kata al-uquq. Kemudian an Abi Bakrata, dari Abi Bakrah. Abi Bakrah ini Khafiddin merupakan laqab. Namanya yaitu Nufai' bin Harith as-sahabil jalil. Nufai' bin Harith seorang sahabat yang sangat mulia, dan beliau juga termasuk salah seorang dari fuqahanya para sahabat. Mengapa dia dikatakan Abu Bakrah? Dia dikatakan Abu Bakrah. Abu Bakrah di sini bukan kunyah. Kalau kunyah itu kan diambil dari nama anak. Apabila si Muhammad punya anak Ahmad yang paling tua, maka dikatakan dia kunyahnya Abu Ahmad. Tapi Nufai' bin Haris ini dia dipanggil dengan Abu Bakrah bukan berarti nama anaknya Bakrah. Nggak ada nama anaknya Bakrah. Taib, lantas kenapa beliau dinamakan diberi laqab Bakrah? Beliau diberi julukan Abi Bakrah dikarenakan beliau salah seorang yang ikut bergantungan di salah satu benteng milik satu kaum Bakrah. Kaum yang bernama Bakrah, sehingga dijulukilah dia Abu Bakrah. Dijulukilah dia Abu Bakrah. Jadi Abu Bakrah di sini bukan kunyah, tapi laqab. Ada lagi sahabat yang pakai kata abu-abu tapi tidak kunyah. Siapa? Hah? Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah. Masa anaknya kucing? Ya. Apalagi? Abu Jahal. Iya, betul juga Abu Jahal. Apa lagi? Abu Bakar. Ya. Itu bukan kunyah, itu adalah laqab. Taib. Qal, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa besar yang terbesar? Ikhwatiddin, ini merupakan salah satu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menanamkan ilmu kepada para sahabatnya. Dengan cara Rasulullah mengatakan, maukah kalian aku beritakan tentang dosa besar yang terbesar? Fungsinya ikhwatiddin, kata-kata ala di sini harfut tanbih, yaitu untuk memancing perhatian para sahabat, para murid-murid. Ketimbang beliau katakan bahwasanya dosa besar yang terbesar ada sekian, 1, 2, 3. Itu tidak tidak semenari perhatian kalau beliau mengatakan ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa besar yang terbesar? Pastilah para sahabat akan menjawab
Bala, tentu. Gak pernah ada sejarah Rasulullah ketika mengatakan ala ukhbirukum misalnya. Maukah kalian aku beritahukan tentang ini? Lantas para sahabat mengatakan, gak perlu Rasulullah. Gak pernah ada sejarahnya, ikhwafiddin. Ya. Karena ikhwafiddin, ini pun beliau ucapkan bukan berarti beliau bertanya bahwasanya ingin mengetahui bahwasanya sahabat mau atau tidak. Bukan itu juga. Ya, bukan. Saya ulangi bahwasanya ketika Rasulullah bertanya, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahukan dosa besar yang terbesar? Itu bukan pertanyaan yang memerlukan jawaban. Ya, bukan. Ini pertanyaan fungsinya untuk memancing perhatian. Jadi keseriusan perhatian. Supaya apa ya Khafiddin? Supaya berita, informasi yang akan disampaikan setelahnya lebih mendapat perhatian. Mungkin pada waktu itu ada yang sedang melamun misalnya, atau ada yang sedang ngobrol misalnya, atau ada sedang apalah ya, sedang perhatian tidak tertuju pada Rasulullah. Untuk merekrut semua perhatian, Rasul katakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa besar yang terbesar? Semua perhatian para sahabat tertuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fokus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawaban mereka, qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Dan jawaban tentu ataupun bala ini, ikhwafiddin, itu sudah dipastikan jawabannya. Ya, sudah dipastikan jawabannya. Karena apa ikhwafiddin? Karena para sahabat itu orang yang sangat antusias dengan semua kebaikan. Ya. Orang yang sangat antusias dengan semua kebaikan. Sama seperti ini ikhwafiddin. Saya lihat antum lemes. Dari pagi saya lihat di masjid dakwah. Saya yakin belum makan. Lantas saya katakan, mau saya traktir makan? Itu sebenarnya nggak perlu pertanyaan, nggak perlu lagi jawaban. Sudah pasti dia katakan, oh iya. Kenapa? Nampak dari wajahnya. Tapi kalau dia datang dari rumah, nampak ceria, kenyang nampaknya, kan agak orang kenyang agak memerah. Ini, kalau ini belum makan nih, agak pucat. Lantas kita tawarkan, maukah kalian? Berarti ikhwafiddin itu ada kemungkinan. Tapi kalau para sahabat ikhwafiddin, generasi yang sangat antusias dengan kebaikan. Makanya Rasulullah sudah sangat yakin jawabannya bala, tentu. Itu dia. Ya. Kalau kita lihat ikhwafiddin, dalam hadis-hadis beliau banyak sekali uslub ataupun cara memberikan ilmu dengan seperti ini. Ala unabbiukum, ala ukhbirukum, contohnya sebagaimana sabda Rasulullah, ala unabbiukum bi ahlil jannah, maukah kalian aku beritahukan tentang penduduk surga? Siapa yang nggak mau penduduk surga? Jangan-jangan kita ditunjukkan begitu. Tentu ya Rasulullah, siapa? Tuh. Rasulullah katakan lagi, ala unabbiukum bi ahlin nar, maukah kalian aku tunjukkan siapa penduduk neraka? Sahabat kepingin tahu tentunya ikhwafiddin. Ya, sahabat kepingin tahu. Kemudian Rasulullah juga pernah mengatakan, ala unabbiukum bi khiyarikum, maukah kalian aku beritahu siapa orang yang terbaik di antara kalian? Rasulullah juga pernah katakan, ala unabbiukum bi syirarikum, maukah kalian aku beritahukan orang yang paling buruk akhlaknya di antara kalian? Ini semua ikhwafiddin berfungsi untuk menarik perhatian para sahabat. Karena apa? Ini informasi yang penting. Tidak seperti informasi-informasi yang lainnya. Terkadang beliau katakan ala unabbiukum, terkadang beliau katakan ala ukhbirukum, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah salah satu cara mengajarkan ilmu kepada murid-murid. Misalnya nih, antum berhadapan dengan murid di kelas misalnya. Anak-anak, mau enggak pada pagi hari ini kita menjadi penduduk surga, misalnya begitu. Pasti anak-anak itu mengatakan mau. Itu cara, ya, cara untuk menarik perhatian si pendengar agar lebih fokus dengan apa yang akan kita sampaikan. Kemudian ikhwatifiddin rahimanallahu wa iyyakum.
Beliau mengatakan salasan. Ala unabbiukum bi akbari kabair. Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa besar yang terbesar? Salasan. Beliau katakan 3 kali. Sampai 3 kali Khafiddin. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Sampai 3 kali. Siapa yang gak terfokus kalau seperti itu? Sampai 3 kali Rasulullah ulang-ulang. Ini berarti masalah yang sangat penting ini. Ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Ini juga menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan manfaat yang besar terhadap umat beliau. Sampai 3 kali beliau katakan. Padahal kan capek. Udah beritahu saja sudah selesai. Mau nangkap, mau enggak. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah ingin semua yang mendengar itu mengetahui. Rasulullah ingin yang hadir di majelis beliau benar-benar memahami apa yang beliau katakan. Sampai beliau ulangi sebanyak 3 kali. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, qad ja'akum rasulun min rabbikum, qad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang rasul dari diri kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat berat bagi beliau apa yang menyusahkan kalian, harisun 'alaikum bil mu'minin, harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim, dan sangat antusias, sangat ingin sekali mendapatkan kalian itu mendapatkan manfaat faedah. Wabil mu'minina raufur rahim, dan beliau pengasih dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qalu bala. Para sahabat mengatakan qalu bala. Tentu ya Rasulullah. Ini juga menunjukkan betapa sahabat itu sangat menginginkan kebaikan. Mereka tidak ingin sekecil apapun yang keluar dari bibir Rasulullah yang mulia itu terlewatkan dari pendengaran mereka. Tak ingin. Setiap kata, setiap huruf tak ingin mereka lewatkan. Langsung mereka katakan tanpa pikir, bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Tanpa pikir-pikir lagi. Ya. Begitulah para sahabat ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Kemudian kita agak sedikit balik. Rasulullah mengatakan bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahukan tentang bi akbaril kabair, tentang dosa besar yang terbesar. Berarti itu ada dosa besar, ada dosa besar yang terbesar. Menunjukkan bahwasanya dosa-dosa besar itu tidak satu derajat. Ada dosa besar itu sangat besar, ada yang besar, ada yang sedang, tapi tetap dikatakan besar. Itulah dia ikhwatiddin. Kalau kita lihat ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW disebutkan seperti min akbaril kabair ayyal'ana ar-rajulu walidayh. Termasuk dosa besar yang terbesar, yaitu seorang anak melaknat kedua orang tuanya. Beliau juga menyebutkan min akbaril kabair istitalatul mar'u fi 'aradi rajulin muslim. Di antara dosa besar yang terbesar yaitu seorang merusak nama baik temannya muslim. Kemudian beliau juga mengatakan min akbaril kabair ayyaqula rajulu alayya ma lam aqul. Termasuk dosa besar yang terbesar yaitu seorang berkata atas namaku padahal aku tak pernah mengucapkan ucapan tersebut. Ini disebut dengan bi akbaril kabair. Di antara dosa-dosa besar ada dosa-dosa besar yang terbesar di antara dosa-dosa besar yang lainnya. Ibnu Qayyim rahimahullah ikhwatiddin ada menyebutkan dalam kitabnya Jawabul Kafi liman sa'ala an dawa'is safi, yaitu tentang adanya tingkatan-tingkatan dosa. Beliau menyebutkan contoh seperti ketika beliau menyebutkan sebuah ayat Al-Furqan ayat 68, walladzina yad'u walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Dan orang-orang yang tidak berdoa bersama Allah dan orang-orang yang tidak berdoa kepada Tuhan lain bersama Allah dan tidak membunuh
seseorang kecuali dengan alasan yang benar. Wala yaznun, dan mereka yang tidak berzina. Beliau menyebutkan bahwasanya ya a'zamu anwa'u asyirik, bahwasanya dosa yang paling besar yaitu syirik, yaitu antaja'ala lillahi niddan, engkau menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan juga yaitu dosa besar yang lainnya terbesar yaitu membunuh. Kemudian berzina. Zina ikhwatiddin, perzinahan itu juga dosanya tidak satu tingkat. Dosanya bertingkat-tingkat. Kata Ibnu Qayyim, fazina bil mar'ati allati laha zaujun a'zamu ithman wa uqubatan min allati la zauja laha. Berzina dengan seorang wanita yang sudah punya suami lebih besar dosanya ketimbang berzina dengan seorang wanita yang belum punya suami. Kenapa? Kalau seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita yang sudah punya suami, sama artinya dia melecehkan suaminya. Dan dia telah meletakkan satu bibit yang tidak terkait sama sekali dengan suami resminya. Makanya ini sangat berbahaya. Bisa-bisa anak yang tersebut ketika terjadilah misalnya sel tersebut ya jadi janin, dan sementara si suami nggak tahu, kemudian dinisbatkan kepada si suami, padahal dia adalah anak zina. Ini kan pengkhianatan terhadap sang suami. Makanya berzina dengan wanita yang sudah punya suami lebih besar dosanya ketimbang berzina dengan wanita yang belum punya suami. Karena jelas merusak rumah tangganya. Merusak keturunannya dan lain-lainnya. Kemudian ikhwatiddin, demikian juga fazina bimi'atil mar'ah la zauja laha aisaru indallahi minaz zina bil mar'ati laha zauj. Beliau mengatakan berzina dengan 100 orang wanita yang tak punya suami itu lebih ringan di sisi Allah ketimbang berzina dengan wanita yang sudah punya suami. Wa in kana zaujaha jarun lahu, dan apabila ternyata jika suami si wanita yang diajak zina itu ternyata adalah tetangganya, indofa dzalika su'ul jiwar, lebih besar lagi. Kenapa? Karena tetangga. Ya. Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ini malah mengkhianati tetangganya. Jadi berzina dengan seorang wanita yang sudah punya suami, tapi suaminya bukan tetangganya, tapi suaminya tetangganya, lebih besar ketimbang dosa berzina dengan seorang wanita yang sudah punya suami yang bukan tetangganya. Kemudian ikhwatiddin, kenapa? Karena bertambah dosa yang lain, yaitu mengkhianati tetangga, menyakiti tetangga. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yadkhul jannah man la ya'man jarahu bawa'iqah. Tidak masuk surga barang siapa yang tetangganya tidak aman dari perbuatan busuknya. Kemudian, wa in kana al-jaru akhan aw qariban min aqaribihi indamma dzalika qati'at rahim. Apabila dia berzina dengan wanita yang punya suami, suaminya kerabatnya sendiri, lebih besar dosanya ketimbang kalau dia berzina dengan wanita yang punya suami yang bukan kerabatnya. Kenapa? Karena pasti akan terjadi putus silaturahmi. Misalnya dia berzina dengan istri sepupunya misalnya, otomatis dia akan marah sepupunya ini, maka akan putuslah tali kekeluargaan. Padahal memutus tali kekeluargaan termasuk salah satu dosa besar. Jadi berapa dosa besar sudah dia lakukan? Ya. Terlebih lagi kalau kerabatnya itu tetangganya.
Lebih parah lagi. Ya, sudah berapa sudah itu ikhwatiddin? Padahal tetap dalam dosa zina. Kemudian ikhwatiddin, wa in kana al-jaru ghaiban fi ta'atillah kas-salati wa talabil ilmi wal jihad fatadha'afa lahu itsm. Apabila suami wanita tersebut yang diajak zina, dia tidak di rumah, bukan karena kerja, tapi karena pergi sholat Jumat, dia sholat Jumat, ngelinap, lebih besar lagi ikhwatiddin. Ya, lebih besar lagi. Coba bayangkan, sudahlah kerabatnya, tetangganya pergi mau sholat, pergi sholat atau pergi haji sebentar 40 hari. Ya, dia pasang kesempatan dalam kesempitan, memancing di air keruh, menggunting dalam lipatan, menyikut kawan seiring. Tambah besar lagi dosanya ikhwatiddin. Kenapa? Ini sedang taat kepada Allah. Apalagi kalau sang suami sedang pergi jihad, lebih besar lagi dosanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nanti di hari kiamat, bahwasanya apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita yang suaminya sedang pergi jihad, nanti dia akan dihadapkan di hadapan Allah di hari kiamat. Fayuqalu, dan dikatakan kepada si suami, khudh min hasanatin, silahkan kamu ambil kebaikannya, terserah seberapa yang kamu mau. Faqala Nabi SAW, fama dhannukum, kalau menurut kalian ada nggak yang akan disisakannya? Di hari kiamat loh, bukan di dunia. Di hari kiamat nanti Allah akan tegakkan dia, Allah akan hadirkan dia, dan si suami yang pergi jihad tadi, yang orang ini menggoda istrinya, akan Allah katakan, kamu ambil khudh min hasanatihi ma syi'ta, silahkan kamu ambil dari kebaikannya seberapa kamu mau. Kata Rasulullah, ini di hari kiamat loh. Menurut kalian ada nggak yang akan disisakannya? Nggak akan ada ya ikhwatiddin. Bagaimana mungkin disisakan? Kita butuh kebaikan nanti demi menyelamatkan diri kita dari azab neraka. Bukankah Allah mengatakan yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Yauma yafirul mar'u min akhihi, seorang lari dari saudaranya, dari ayahnya, wa ummihi wa abihi, dari ayah dan ibunya, wa sahibatihi wa banihi, lari dari istri dan anak-anaknya. Kenapa ikhwatiddin? Takut nanti dia akan dituntut. Ya bisa saja dia ada kezaliman. Ya. Jadi ketika seorang suami menzalimi istrinya, di hari kiamat sang istri akan menuntut kezaliman tersebut, tak peduli apakah suami ataukah tidak. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya di hari kiamat nanti Allah akan mengumumkan, bagi siapa yang pernah terzolimi di dunia, silakan balas dan ambil kezoliman tersebut. Ambil. Artinya diganti dengan kebaikan. Maka pada waktu itu gembiralah orang-orang yang pernah terzolimi. Gak peduli lagi, anak akan menuntut ayah, ayah menuntut anak. Suami menuntut istri, istri menuntut suami. Gak peduli lagi ikhwatiddin. Yang penting aku selamat. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing orang akan ngurus dirinya sendiri, tak peduli orang lain. Dan ini ikhwatiddin bukan istrinya, bukan anaknya juga, bukan siapa-siapanya. Dan kata Allah, kalau yang tadi kan sekedar kezoliman saja, besar kezolimannya, besar diambilnya, sedikit kezolimannya, sedikit diambilnya. Sementara yang ini enggak, terserah kamu mau ngambil berapa. Fama zannukum, kata Rasulullah, menurut kalian berapa kira-kira diambil? Tentu akan dihabiskan semua. Gara-gara apa? Berzina dengan seorang perempuan, seorang wanita yang suaminya sedang pergi jihad. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Kemudian ikhwatiddin, seorang yang berzina, ya, seorang berzina
Kita katakan aja lah, seorang berzina dengan seorang wanita. Wanita tersebut tetangganya, suaminya tetangganya, kerabatnya, tinggal di daerah haram. Tinggal di daerah haram. Daerah yang sangat disucikan kaum muslimin. Di situ mereka melakukan perzinahan. Lebih besar lagi dosanya. Makanya Khofiddin mencopet di Kampung Lalang dengan mencopet di Masjidil Haram lebih besar dosanya di Masjidil Haram ketimbang di Kampung Lalang. Kenapa? Ini tempat-tempat yang sangat suci. Walaupun sekarang orang nggak peduli lagi mau Masjidil Haram, yang penting dapat. Ada ya Khofiddin? Ya nggak peduli lagi orang sekarang mau Masjidil Haram mau nggak haram. Orang kufar Quraisy dahulu saja itu sangat menghormati Masjidil Haram. Sekarang kaum muslimin sendiri ya ada oknum-oknum yang tidak menghormatinya. Itulah ya Khofiddin rahimanallahu wa iyyakum. Sudahlah di Masjidil Haram di bulan haram pula. Coba, apa enggak parah lagi tuh? Sudahlah di Masjidil Haram di bulan-bulan haram. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kan Allah katakan, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bulan di hari Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi ya ada 12 bulan, minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan haram. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada 4 bulan haram tersebut. Menzalimi di sini artinya berbuat maksiat. Kalau dia dilarang berbuat maksiat, janganlah kalian berbuat maksiat di 4 bulan haram. Memangnya di selain 4 bulan haram boleh? Tidak, Khofiddin. Kalau di selain 4 bulan haram tersebut kita tidak boleh dilarang berbuat maksiat, maka di 4 bulan haram lebih terlarang lagi. Itulah Khofiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi satu dosa besar, zina, perzinahan, ini saja bisa bertingkat-tingkat besarnya, bertingkat-tingkat dosanya terkait dengan apa yang telah kita sebutkan tadi. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Jawabul Kafi liman sa'ala an dawa'is syafi. Kemudian ikhwatifiddin rahimanallahu wa iyyakum. Qalu bala, kata sahabat, tentu ya Rasulullah. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa besar yang terbesar sampai 3 kali? Dan ikhwatifiddin salah satu kebiasaan Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza sallama thalathan wa idza takallama bi kalimatin karrara a'adaha thalathan. Beliau kalau mengucapkan salam beliau ucapkan 3 kali, kalau beliau mengucapkan 1 kalimat beliau akan mengulanginya sebanyak 3 kali. Ini supaya para sahabat itu bisa menghafal, memahami apa yang di setiap lafaz yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qalu bala. Para sahabat mengatakan tentu ya Rasulullah. Artinya qalu bala, tentu ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, akhbirna min akbar kabair. Beritahukan kepada kami mana itu dosa besar yang terbesar. Ini sebagaimana kita katakan tadi, yaitu menunjukkan betapa para sahabat itu sangat antusias terhadap ilmu-ilmu, kebaikan-kebaikan, wasiat yang Rasulullah SAW ucapkan kepada mereka. Kemudian, beliau mengatakan, al-isyraku billah, mensekutukan Allah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah berkata tentang masalah mensekutukan. Ala unabbiukum bi akbaridz dzunub. Atau Rasul katakan min akbaridz dzunub, di antara dosa besar yang terbesar, ya, dosa yang terbesar adalah anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau jadikan Allah sekutu sementara Allah yang telah menciptakanmu. Al-isyrak, mensekutukan Allah ikhwatiddin, makna lain yaitu at-taswiyah, yaitu menyamakan
Allah dengan yang selain Allah dalam hal-hal yang memang kekhususan Allah. At-taswiyah, yaitu at-taswiyatu bi ghairillahi billah, yaitu menyamakan sesuatu, menyamakan Allah dengan selain Allah atas sesuatu yang merupakan kekhususan Allah. Seperti apa? Doa. Nggak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Menyembelih, kita menyembelih harus untuk Allah, tidak boleh menyembelih untuk selain Allah. Inilah ikhwatiddin. Makanya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan tentang bagaimana penyesalan orang-orang penduduk neraka. Apa kata mereka? Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Demi Allah, kita dahulu berada di atas kesesatan yang nyata. Kenapa? Idz nusawwikum birabbil alamin. Karena kami telah menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin. Jadi itu taswiyah, menyamakan, ya. Dia seharusnya ketika kita punya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak boleh sama besarnya dengan cinta kita kepada selain Allah. Kalau sama besarnya, maka jatuh pada perbuatan syirik. Itu ikhwatiddin. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, yaitu walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman cinta mereka tuh bersangatan pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir, yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai berhala-berhala mereka persis sama seperti cinta mereka kepada Allah. Makanya syirik, jadi musyrik. Tapi orang beriman tidak, kecintaan mereka tetap pada Allah yang pertama, baru kepada yang lain-lainnya. Bahkan ikhwatiddin, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Umar bin Khattab tentang kecintaannya, apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, sesungguhnya Anda orang yang paling kucintai daripada seluruhnya, kecuali diriku sendiri. Artinya kalau diriku lebih kucintai ketimbang dirimu. Kata Rasulullah, enggak, belum ya Umar. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Sampai aku lebih engkau cintai ketimbang dirimu sendiri. Apa kata Umar? Al-an ya Rasulullah, sekarang Anda lebih saya cintai ketimbang diri saya sendiri. Itu ikhwatiddin. Jadi ada sesuatu yang itu khusus untuk Allah. Tidak boleh kita berikan kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sesuatu yang harusnya untuk Allah itu lebih, tidak boleh diberikan kepada selain Allah, disamakan dengan Allah. Maka dia bisa jatuh kepada kesyirikan. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Yang kedua yaitu al-uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Sebagaimana yang kita sebutkan bahwasanya yang dikatakan uquq yaitu lafzun yujma' fi kull isa'ah. Lafaz di situ tergabung semua perbuatan buruk terhadap orang tua. Membentak, memaki, menendang, membunuh, menjegel, apalagi mencuri harta orang tua, tidak taat kepada perintah orang tua selama bukan memerintahkan kedurhakaan, maka itu semua dikatakan durhaka, atau membuat orang tua tersinggung yang memang pantas. Misalnya ikhwatiddin, antum punya buah-buahan di rumah, tanam mangga, ada 2 mangga yang sedang kuning, antum lihat-lihat senang, tiba-tiba orang tua petik, muncullah kejengkelan, akhirnya mangga dipotong. Tentu orang tua merasa, wah ini masa gara-gara mangga pohonnya dipotong. Nampak si anak tidak marah dengan orang tuanya, tidak langsung, tapi apa? Menunjukkan kejengkelannya, ya, dipotongnya itu mangga atau ditebang itu mangga. Misalnya dia punya ayam 3, diambil orang tuanya 1 untuk dimasak, besoknya dipotong 2, 3 dipotong. Orang tua tentu tersinggung, merasa kenapa? Dia nggak marah-marah dengan orang tuanya, nggak.
tapi orang tua merasa ikhwatiddin. Ya. Ada nggak seperti ini kejadiannya? Hah? Apa ini maksudnya? Ya. Dia nggak marah-marah orang tuanya, tapi perbuatannya tersebut itu menyinggung orang tuanya. Orang tua merasa ini anaknya sedang marah. Itu ikhwatiddin, itu pun tidak dibolehkan. Itulah termasuk uquq, yaitu perbuatan yang tidak mengenakkan orang tua. Kemudian ikhwatiddin, setelah mengucapkan uququl walidain, al-isyrak billah, mensekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, wajalasa, lantas beliau pun duduk. Tadinya nyender, sambil nyender, ya. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa besar yang terbesar? Qalu bala ya Rasulullah. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Uququl walidain, kata beliau. Pertama isyraku billah, mensekutukan Allah. Yang kedua, uququl walidain. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Wajalasa wa kana muttaqian. Lantas beliau serius. Ya, wajalasa wa kana muttaqian. Tadi bersender, serius. Wa qaulu zur, dan juga ucapan-ucapan batil ataupun persaksian palsu, ucapan-ucapan zur, ucapan-ucapan bohong, dan Rasulullah ulang qaulu zur, qaulu zur, qaulu zur, terus begitu. Para sahabat mengatakan ala laita annahu sakat. Ya Allah, semoga beliau segera diam. Artinya apa? Sangkin Rasulullah SAW sangat memperhatikan masalah ini. Kalau zur, coba kalau saya begitu ngomong terus gimana kata antum? Kasihan kali tuh Ustaz, begitu kan? Kasihan kali asik diulang-ulang terus, udah serak-serak begitu kira-kira. Itulah ikhwatiddin. Jadi bukan maknanya ini sahabat tuh bosan dengan pengulangan yang dilakukan Rasulullah, bukan itu maksudnya. Karena kalau antum baca terjemahan bisa bermakna seperti itu perasaannya. Ya, semoga beliau diam, artinya bosanku dengar. Kan bisa begitu artinya. Ya kan? Padahal maksud itu bukan demikian. Maksudnya sangkin Rasulullah memperhatikan masalah ini. Qaulu zur. Para sahabat merasa kasihan, ya Allah, semoga Rasulullah cepatlah diam. Kasihan sudah ngomongnya sudah serak-serak, begitulah kira-kira. Itulah ikhwatiddin yang disebutkan dalam hadis ini. Satu hal. Tadi kan Rasulullah ketika menyebutkan mensekutukan Allah, kemudian apa lagi? Durhaka kepada orang tua. Tadi kan sambil nyandar nih. Ketika menyebutkan qaulu zur, beliau duduk, ya, ucapan palsu. Sekarang apa yang dimaksud? Apakah memang lebih berbahaya ucapan palsu ketimbang mensekutukan Allah dan ketimbang durhaka kepada orang tua? Sampai ketika menyebutkan mensekutukan Allah, Rasulullah menyender. Ketika menyebutkan dosa durhaka kepada orang tua, Rasulullah nyender. Tapi ketika menyebutkan qaulu zur, beliau serius. Apakah artinya mensekutukan Allah? Apakah artinya qaulu zur itu lebih berbahaya, lebih besar dosanya ketimbang mensekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua? Di sinilah ikhwatiddin perlu penjelasan. Ya, karena kalau kita lihat sepertinya kok seperti itu. Sampai Rasulullah sangat memperhatikan masalah ini. Perhatikan ikhwatiddin. Tidak demikian maksudnya. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan bi akbaril kabair, dosa besar yang terbesar, sesuai dengan urutan. Yang paling besar adalah mensekutukan Allah. Yang kedua, durhaka kepada orang tua, dan ini selalu bergandengan. Wa wassaynal insana biwalidaini ihsana. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah menetapkan janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya dan berbuat baik kepada orang tua. Selalu berbarengan. Setelah mensekutukan Allah, maka dosa besar yang terbesar yaitu durhaka kepada orang tua. Setelah mentauhidkan Allah, maka pahala yang terbesar setelah itu adalah berbakti kepada orang tua. Yang ketiga ini ikhwatiddin rahimanallahu, mengapa Rasulullah lebih perhatian? Bukan berarti yang ketiga ini lebih besar dosanya ketimbang pertama dan kedua, bukan. Rasulullah serius dalam masalah ini dikarenakan banyak orang-orang menganggap sepele masalah ini. Itu dia. Ya, banyak orang menganggap enggak apa-apa. Kalau yang namanya durhaka kepada orang tua, semua orang tahu itu merupakan perbuatan mungkar, semua tahu.
mensekutukan Allah, semua tahu. Tapi kalau zur ini ikhwafiddin, ini banyak yang menganggap perkara sepele. Sama seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, beliau mengatakan dalam sebuah hadis, yaitu iyyakum wad-dukhulu fin nisa. Iyyakum wad-dukhulu fin nisa. Hendaklah kalian berhati-hati dengan bertemu dengan kaum wanita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya dengan faqala rajulun mil ansar. Seorang laki-laki dari kalangan Ansar bertanya tentang, ya Rasulullah, afara'aita alhamu. Ya Rasulullah, bagaimana dengan ipar? Beliau menjawab, alhamu al-maut. Ipar itu kematian. Padahal kan banyak yang orang-orang yang enggak mahram yang lainnya. Ya kan, bukan hanya ipar. Banyak sekali yang bukan mahram yang lainnya, laki-laki yang bukan mahram. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan mereka itu kematian. Beliau menyebutkan kematian itu untuk ipar. Alhamul maut. Ya Rasulullah, afara'aita alhamwa. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ipar? Beliau mengatakan alhamu al-maut. Ipar itu kematian. Kenapa ini malah disebut kematian? Karena apa? Banyak orang yang menganggap sepele masalah ipar. Mengira kalau adik ipar itu seperti adik kandung, boleh dibimbing dan dipangku. Sudah SMA dipangku, ya, dianggap apa? Yang si adik pun mengira, abang awak aja kok, nggak ada rasa apa-apa. Dia nggak berasa, abangnya berasa. Ini Khofiddin, kan banyak kejadian seperti itu. Ya, si kakak pergi, dia nggarap adiknya. Terjadi kenapa ya Khofiddin? Dikarenakan terjadi khalwat. Kan banyak adik ipar hidup bersama abang ipar, ikut kakak kandung. Ya kan begitu? Ya kan banyak begitu kan? Kenapa? Mamanya di kampung, udahlah bawalah adikmu sekolah di Medan misalnya. Akhirnya dia tinggal dengan kakak kandungnya bersama abang iparnya. Namanya di rumah sendiri. Kalau sudah merasa rumah sendiri tentu ya bebas berpakaian apapun. Iya kan? Demikian ya Khofiddin. Dan yang namanya abang ipar kan ketemu adiknya ini sudah gede. Kalau dia ketemu sejak kecil menjak ingusan, mungkin dia mikir juga lah. Tapi kalau seperti sudah besar misalnya, lebih parah lagi Khofiddin. Makanya Rasulullah katakan alhamul maut. Ipar itu kematian. Artinya ipar itu bukan mahrammu. Makanya hati-hati. Makanya bagi kaum muslimin, antum sekalian yang hidup bersama adik ipar, baik adik ipar dari pihak suami maupun adik ipar dari pihak istri, itu berhati-hati, itu bukan mahram. Tidak boleh membuka aurat di hadapan mereka. Berarti kalau dia hidup, kalau si adik iparnya ini keluar rumah, keluar kamar, dia harus menutup auratnya komplit jika di sana ada abang iparnya. Demikian juga sang istri, kalau dia di situ bersama adik iparnya ataupun adik suaminya, dia keluar kamarnya, dia harus berpakaian komplit. Karena apa? Karena adik suaminya bukan mahram. Khofiddin, yang seperti inilah makanya Rasulullah katakan alhamul maut. Ipar itu kematian. Karena apa? Banyak yang menganggap sepele dalam masalah ini. Termasuk juga ini Khofiddin, ketika beliau mengatakan qauluzur, ya, sambil duduk, bukan berarti qauluzur itu lebih besar dosanya ketimbang mensekutukan Allah dan ketimbang durhaka pada orang tua. Tapi karena ini banyak dilanggar, beliau benar-benar serius sampai berkali-kali. Sampai para sahabat mengatakan, laitahu sakat. Semoga beliau segera bisa menghentikan ucapannya tersebut. Demikianlah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi kalau bisa kita simpulkan bahwasanya beberapa faedah dari hadis ini, yang pertama ikhwatiddin, faedahnya adalah bahwasanya
dosa besar itu tidak hanya satu derajat. Dia memiliki banyak derajat. Sebagaimana contoh yang telah kita sebutkan tadi. Yang kedua bahwasanya seorang muslim itu harus mempelajari tentang apa itu dosa-dosa besar. Harus mempelajarinya. Di antara kitab yang sangat bagus untuk dibaca yaitu kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi yang berjudul Al-Kabair, dosa-dosa besar. Untuk apa kita pelajarinya, ikhwatiddin? Ini sebagaimana dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman. Kanan nas yas'alu Rasulullah SAW an khair. Orang-orang dahulu bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu an syarr. Sementara aku bertanya tentang keburukan. Makhafatan ayyudrikani. Karena khawatir nanti aku terjerumus dalam perbuatan buruk tersebut. Jadi ketika kita mengetahui apa saja dosa besar, kita bisa menjauhkan diri dari dosa besar tersebut. Karena gak akan mungkin kita bisa menjauhi dosa besar sementara kita tidak tahu apa saja yang termasuk dalam dosa besar. Demikian ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Semoga bermanfaat. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wal muslimin innahu al-ghafurur rahim. Apa hukuman dan seberapa besar dosa orang yang berbuat inces? Inces itu apa? Hah? Hah? Oh, itu inces namanya. Yang saya tahu ngences, kalau inces nggak tahu. Jadi maksudnya dia kawin dengan Masya Allah, penggal lehernya itu dalam Islam, pancung. Mereka yang hubungan intim dengan mahramnya, ingat, dengan mahramnya, dengan adik, dengan emak, dengan apa, itu hukumannya penggal kepala dalam Islam. Gak main-main, walaupun dia masih lajang, karena kalau enggak, kalau dia berzina dengan orang lain, ikhwatiddin, kalau dia masih gadis ataupun masih lajang, maka hukumannya 100 kali cambuk. Kalau sudah menikah, hukumannya rajam sampai mati. Tapi kalau mereka melakukan dengan mahram mereka, kerabat mereka, maka hukumannya penggal kepala. Ya, mau gadis nggak gadis, penggal. Mau lajang nggak lajang, penggal. Tak boleh. Itu lebih besar ketimbang dosa zina. Kalau yang tadi kita contohnya zina dengan wanita. Wanita yang suaminya begini, yang suami begitu. Ini malah wanitanya kakaknya, kan kurang ajar kali itu. Lebih parah lagi dari yang kita berikan contoh tadi. Yang panjang-panjang ntar ya. Adakah buku Ustadz yang rekomendasi untuk baca oleh seorang ilmu yang masih baru? Antum bisa cari buku Ushul Salasah, ya, tiga pondasi Islam, Kasyfus Syubhat juga, kitab Tauhid, ada buku kecil kitab Tauhid, hadis-hadisnya saja. Jika kita ingin menikah dengan pilihan kita tapi orang tua kurang setuju karena masih percaya dengan adat Jawa yang mengatakan kalau kami bersama akan menjadi sesuatu yang jelek kelak pada keluarga, apakah kita harus tetap taat mematuhi orang tua? Dan apabila kita tidak mematuhi larangan orang tua tidak termasuk durhaka? Enggak termasuk durhaka, karena itu memang harus dibasmi pemahaman-pemahaman seperti itu. Ya, nggak boleh ditaati kalau seperti itu. Kecuali kalau alasannya kenapa mama nggak setuju? Mama nggak setuju aja. Kenapa? Hitam kali pula misalnya begitu. Maka taati. Itu dia. Ya, cari agak bening sedikit. Tapi kalau alasannya seperti ini, Hafiddin, alasan seperti ini, ya, itu nggak dibenarkan kita taati. Boleh nggak seorang laki-laki mencari calonnya yang putih? Boleh kan? Boleh nggak seorang akhwat mencari calon suaminya yang hitam? Boleh, nggak ada masalah. Jadi kalau syarat, mama mau syaratnya satu aja, carilah yang hitam. Udah,
Kalau saya disuruh mama, saya bantu ayah kerja, tapi kerjaan ayah saya perbaiki sound system, musik. Apakah yang saya lakukan tetap membantu atau tinggalkan? Hei. Ya. Ikhwatiddin, tetap wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah dalam perbuatan kebaikan dan ketaatan, jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kalau antum tahu itu sound system memang untuk musik karaoke, ya antum cari-cari alasan lah kalau bisa, ya. Tapi kan tidak semua sound system untuk itu. Bisa saja dia untuk masjid atau untuk pengeras suara atau untuk sekolah dan lain-lainnya. Pandai-pandailah ikhwatiddin. Bagaimana hukum mengundang anak yatim ke rumah untuk baca Quran dan doa bersama dalam sebuah acara keluarga? Ikhwatiddin, orang sekarang itulah, dia mau ngasih makan anak yatim suruh datang, kan capek. Kenapa nggak antum datangi saja? Datang, bawa, kasih duit, kasih amplop, dah bagi-bagi. Ini udah 200.000 seorang, dah kasih. Kalau memang mau menyantuni anak yatim, tapi diundang dulu ke rumah dan kemudian nanti suruh dia berdoa. Taulah anak yatim, apakah dia doa ya Khafiddin? Anak yatim itu anak-anak. Iya. Oh, tapi dia kan Ustadz mengaminkan. Dia amin tapi main dia dengan orang sebelahnya, kawan sebelahnya. Namanya anak yatim, bukan bapak yatim. Itu dia yang kedua. Yang ketiga, berapa banyak panti asuhan sekarang itu yang dia asuh bukan lagi anak yatim, tapi sudah pemuda yatim. Karena yatim dikatakan yatim dalam Al-Quran, yaitu seorang anak yang meninggal orang tuanya ataupun yang meninggal ayahnya dan dia belum baligh. Sudah. Dan tidak ada dalam Islam kita harus menyantuni anak yatim. Yang ada itu disantuni orang fakir miskin. Yang yatim ini disayangi, diusap kepalanya. Karena tidak ada konotasi yatim itu harus miskin. Misalnya dia punya orang tua, bapaknya punya kapal tanker 13, meninggal bapaknya. Dia anak satu-satunya, yatim nggak dia? Yatim, miskin nggak? Kan nggak miskin. Antum kasih nasi pakai urap. Mana mau dia? Coba perhatikan. Tidak ada ikhwatiddin, santuni. Yang ada itu menyantuni fakir miskin. Kecuali kalau yatimnya fakir atau miskin, itu iya. Tapi lafaz yatim itu tidak identik dengan miskin. Ya, tidak identik dengan miskin. Makanya Rasulullah katakan, ana wakafil yatim kahataini yaumil qiyamah. Aku dan orang yang mengasuh anak yatim. Kafil itu artinya memberi mendanai anak yatim sebegini nanti di hari kiamat. Artinya berarti ini anak yatim miskin. Ya. Tapi kalau anak yatim dia punya kapal tanker 3, dia mengasuh, itu malah ditantanya mau ngapain rupanya. Kok dia antusias sekali? Ini saya ngasuh ya. Tahu dia punya kapal tanker dia. Itu Khafiddin ya. Jadi berilah yang paling bermanfaat untuk mereka, ya. Berilah. Oh, tapi Ustadz bagaimana kalau kita panggil? Ya salah, nggak ada masalah panggil untuk makan, nggak ada masalah. Mau antum panggil anak yatim, antum panggil ustadz yatim, ya. Namanya juga memanggil untuk makan, silakan. Rasulullah katakan bahwasanya at'imut ta'am, traktir kawan-kawanmu makan. Kemudian asus salam, tebarkan salam. Wasallu bil laili wan nasun niyam, dan salatlah kamu pada malam hari di saat orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kamu masuk ke surga dengan selamat. Jadi Khafiddin, mentraktir makan itu termasuk satu hal yang disunahkan. Gak percaya? Coba nanti habis taklim kalau antum menganggap saya. Saya bersedia jadi objek. Itu dia ya. Tapi itu Khafiddin, kenapa harus anak yatim? Itu dia, kenapa harus anak yatim?
Orang tua saya suka mendengar musik melalui TV dengan suara yang sangat keras. Lalu saya remote TV-nya dari kamar. Cing, mati TV-nya. Dengan mengganti musik tadi dengan penjelasan Ustadz Firanda akan haramnya musik. Lalu orang tua saya tersinggung, apakah tindakan saya salah? Jelas salah. Jelas salah, ikhwatiddin. Orang tua antum lagi asik nengok dangdut. Tiba-tiba ganti Ustadz Firanda. Musik haram. Ya marahlah. Orang tua pasti tahu ini ulah kawan dari kamar ini. Demikian ikhwatiddin. Ya marah. Kita itu ketika melihat orang sedang berbuat satu dosa, perhatikan dia, lihatlah dia seperti orang yang sedang sakit. Ya. Lihatlah dia seperti orang yang sakit. Makanya sayangi mereka, bukan sebagai musuh. Seperti misalnya ada seorang yang sakit keras, kemudian dia minum es. Kita kata, aduh Pak, kenapa minum es? Kan begitu. Kan enggak, aduh Pak kok minum es, digebukin. Digebukinnya kan enggak, ikhwatiddin. Dia sedang sakit, maka jangan perlakuan seperti itu. Perhatikan, kita itu tujuan kita berdakwah ikhwatiddin, bagaimana caranya agar dia bisa menerima, kan itu. Bukan sekedar sampai. Bukan sekedar sampai. Kalau sudah sampai, ada misalnya orang main musik, antum buat musik haram. Dekat antum tempelkan jidatnya. Pok. Iya, kan sampai. Tapi kan bukan untuk itu. Ya bukan sekedar sampai. Tapi bagaimana caranya agar dia bisa menerima. Agar dia sembuh dari penyakitnya. Ini yang kata Rasulullah. Li'ayyahdiyallaha bika rajulan. Li'ayyahdiallahu bika rajulan khairul laka min humrin na'am. Allah beri orang hidayah melalui kamu itu lebih baik ketimbang unta merah. Itu ikhwatiddin. Mau enggak mau unta merah ini atau sekedar sampai berita? Kan enggak seperti itu ikhwatiddin. Kita inginkan dia sembuh, kita ingin mendapatkan unta merah. Itu ikhwatiddin. Jadi ketika dia menerima apa yang kita nasihatkan, maka setiap kali dia amalkan kita dapat pahalanya. Kan luar biasa ikhwatiddin. Makanya yang terpenting bagi kita bukan sampainya suatu berita, tapi bagaimana ya caranya agar dia bisa menerima kebenaran itu. Itu yang terpenting ikhwatiddin. Ya, itulah tujuan dakwah, bukan sekedar sampai. Ustadz, pertanyaan apa saja yang perlu dilemparkan ke akhwat ketika ta'aruf? Berapa kali bagusnya kita datang ke rumahnya? Kalau antum ta'aruf dengan akhwat, pertanyaan yang pertama antum tanyakan, Mbak, gadis apa janda? Ya itu dulu. Udah. Karena apa ikhwatiddin? Karena Rasulullah menyuruh agar seorang itu menikah dengan perawan. Hatta tula'ibuha wa tula'ibuka. Sampai engkau bisa bermain dengan dia dan dia bermain denganmu. Itu ikhwatiddin. Ya. Kecuali jika ada maslahat, beberapa maslahat. Silahkan, tidak mengapa dia menikah dengan seorang janda. Kemudian, apalagi antum tanya? Tanyakan terkait masalah-masalah yang tentang agama. Ya, masalah agama. Tanyakan, Dik, sholat enggak? Kalau dia katakan, enggak pernah sholat bang, udah talak 3 aja langsung. Walaupun dia sebening apapun dia. Walaupun secantik apapun, itu nggak ada gunanya dijadikan sebagai seorang istri. Ikhwan-ikhwan ini sekarang favorit dia itu bening. Itu dia. Kalaupun jilbabnya sikit-sikit, nantilah kita bisa dakwahkan Ustadz, gitu. Itu dia. Iya kalau bisa dakwahkan, kalau enggak gimana? Dan banyak lain lah, ikhwatiddin yang ditanyakan. Namanya jangan sampai hey gitu aja panggilnya. Hey. Tanya namanya. Ya, tanya pendidikannya, banyak hal lah yang bisa ditanyakan. Yang penting ya, jangan tanyakan berapa nomor sepatu itu, nggak penting itu nomor sepatu berapa. Apakah ada lafaz azan yang khusus ketika hujan agar tidak diwajibkan salat? Ada ikhwatiddin. Sallu fi buyutikum. Ya, setelah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah diganti dengan sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum.
baru kemudian hayya 'alal falah, kemudian baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ketika hujan. Ustaz, ketika panggilan berkumandang seperti adzan salat, si fulan sedang asik main HP, FB-an, WA-an, masih Instagram, chattingan sehingga terlambat memenuhi panggilan adzan berapa menit, apakah termasuk berbuat syirik? Enggak, ya. Itu tidak berbuat syirik, ikhwatiddin. Bagaimana sikap saya jika ibu mertua menyuruh mendengarkan pengajian yang bukan manhaj salaf dengan alasan jangan lihat orangnya, namun apa yang disampaikannya apakah telah berdosa besar ataukah tidak? Ikhwatiddin, yang seperti ini antum harus pandai-pandai membawakan diri. Apa itu? Harus pandai-pandai membawakan diri. Karena ini jawabannya tidak satu. Ya, ketika orang tua kita ketika menyuruh ada yang sungguh, ada yang udah kalau enggak apa-apa, ada yang seperti itu. Jadi ada sesuatu yang bisa kita lihat kondisinya bagaimana. Kalau memang tidak bisa sama sekali, misalnya untuk mengelak, ya sudah. Ya, kita hadir di situ, tapi dengan berat hati. Namanya juga kita seorang anak ataupun seorang menantu. Itu ikhwatiddin. Jadi ini jawabannya nggak satu. Lihat kondisinya bagaimana. Karena bagaimanapun, mara'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Nggak sanggup dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbi. Nggak sanggup dengan hatinya. Artinya dia memang nggak suka dengan masalah itu. Itu ikhwatiddin. Apakah boleh sholat persis tepat di depan pintu kamar mandi atau dinding kamar mandi? Nggak apa-apa. Ya, yang nggak boleh. Bahkan kalau antum hanya bersebelahan kamar mandi pakai triplek aja kamar mandinya, nggak masalah. Yang nggak boleh itu sholat di dalam WC. Itu nggak boleh. Termasuk dosa besar atau kecil, Ustaz? Onani termasuk dosa besar atau dosa kecil? Waduh. Dosa besar atau dosa kecil ya? Kalau zinanya ya jelas dosa besar. Kalau ananinya, saya khawatir kalau saya katakan dosa kecil nanti antum buat pula. Yang jelas itu sebuah dosa, ya, dosa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina hum ala furujihim hafizun, yaitu mereka yang menjaga kemaluan mereka illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali terhadap istri-istri mereka dan terhadap hamba-hamba saya mereka. Famani betagha wara adzalik, yang menginginkan selain itu faulaika humul adun, maka mereka adalah orang yang melampaui batas. Allahu a'lam. Kemarin 1 Muharram saya melihat rombongan berjalan sambil membawa bendera ar-rayah dan al-liwa. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Gak tahu saya ini apa rayah al-liwa ini. Lagi pawai enggak? Bagaimana tanggapan Ustadz tentang PKI dan bagaimana sikap kita untuk menghadapi fitnah-fitnah PKI? Masya Allah, PKI itu kan sudah jelas. Kok ditanyakan lagi? Ya, saya tanya antum, sikap antum tentang PKI gimana? Partai Komunis. Komunis itu memang yang tidak punya Tuhan. Ya jelas sih ikhwatiddin, yang nggak boleh berkembang di bumi tercinta ini. Tetapi ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, ya, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana cara kita membentengi diri kita, keluarga kita dan generasi dari pemahaman PKI. Jangan sampai kita anti PKI sementara kita masih memiliki pemahaman PKI. Ini yang kita khawatir. Berapa banyak kaum muslimin sangat benci dengan orang Yahudi, Masya Allah. Tapi pada dirinya, keluarganya masih ada hidup dengan cara Yahudi. Tanpa mereka sadari, mereka hanya membenci bentuk orang Yahudi. Ini apa gunanya? Bentuknya itu ikhwatiddin, orangnya itu bisa masuk Islam, bisa taubat. Yang terpenting pemikirannya, cara kehidupannya. Bukankah Rasulullah mengatakan, ya, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in, hatta law dakhalu hujran tabtila dakhaltumuh. Kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan ikuti.
Apakah para sahabat Yahud dan Nasara Rasulullah? Apakah yang Anda maksud orang Yahudi dan orang Nasrani? Faman, siapa lagi kalau nggak mereka? Ikhwafiddin, benci dengan orang Nasrani, benci dengan orang Yahudi, tapi cara hidupnya masih dipakai, cara berpikir masih dipakai. Apa gunanya seperti itu? Kalau orang yang kita benci, dia bisa tobat, mau bilang apa? Tobat dia, bisa benci. Yang terpenting itu ikhwafiddin, membentengi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dari pemikiran-pemikiran sesat Yahudi dan Nasrani, itu yang terpenting. Jauhkan diri kita, keluarga kita dari tasyabuh dengan orang kafir. Itu yang terpenting. Demikian juga PKI. Berapa banyak yang anti PKI, tapi cara hidupnya masih cara hidup PKI. Gak ngerti mana halal, mana haram. Seolah-olah tidak ada Allah yang akan membalasnya di hari kiamat nanti. Kalau dikatakan, apakah Anda percaya dengan Allah? Percaya. Tapi kenapa dia tidak peduli mana haram, mana halal? Kan macam orang PKI jadinya. Seolah-olah Allah tidak akan memberi dia hukuman nanti di hari kiamat. Jadi ikhwafiddin, ya, jangan sampai terbawa hanya sekedar benci-benci, tapi sebenarnya ada nilai PKI pada diri kita. Ada nilai Yahudi, ada nilai Nasrani pada diri kita. Ya, makanya ikhwafiddin, pelajari Islam, ajari Islam, amalkan Islam. Ku anfusakum ahlikum naro. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan terbawa dengan isu-isu politik. Jangan. Politik ikhwafiddin, satu pion dimajukan, nanti maksudnya lain. Nanti bisa bermaksud lain. Jangan. Informasi-informasi dari Instagram, dari WA, dari Facebook. Kalau sudah politik ikhwafiddin, nggak bisa kita percaya 100%. Nggak bisa. Ya, jangan terpengaruh. Kadang-kadang bisa saja seorang itu mencela Jokowi supaya apa? Supaya dia nanti bisa dijadikan figur untuk 2019. Bisa saja. Ya kan? Bisa saja. Orang ini kenapa kok nggak diciduk-ciduk padahal dia anti Jokowi misalnya. Kita nggak tahu ya, politik itu begitu, ya. Politik itu begitu. Jadi nggak usah lihat aja lah. Yang penting diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, pemuda-pemuda kita selamat dari berbagai macam aliran sesat, pemikiran yang salah. Ustadz, bolehkah orang tua kita menyuruh istri kita keluar rumah tanpa pengizin kita, dan bolehkah kita melarangnya? Boleh, Khafidin. Ya, boleh. Kita lebih berhak terhadap istri kita ketimbang orang tua kita. Tapi pandai-pandailah dalam masalah ini, ya. Kita berkonsolidasi dengan orang tua. Bagaimana hukum mengucapkan apa ini? Insya Allah kepada orang kafir. Haruskah cukup dengan mengatakan mudah-mudahan? Insya Allah itu kan terkait dengan perbuatan kita. Fala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Janganlah kamu mengatakan aku besok akan melakukan sesuatu kecuali kamu katakan insya Allah. Jadi tidak terkait dengan orang yang kita ajak bicara. Misalnya, Pak Haji, besok datang ya. Mudah-mudahan. Kan yang ditanya perbuatan kita besok. Kita katakan insya Allah. Kita insya Allah akan datang besok. Begitu ikhwatiddin. Ya. Jadi tidak ada kaitan dengan orang yang diajak bicara. Udah mau habis. Hah? Mana akhwat? Oh, Masya Allah. Terlambat akhwat datang. Pak Ustadz, bagaimana bunyi doa kunut nazilah? Bunyi doa kunut nazilah disesuaikan dengan apa yang terjadi. Misalnya pembantaian rohimnya, maka sesuaikan dengan pembantaian. Ya Allah, artinya pakai bahasa Arab, ya Allah, sabarkan kawan-kawan yang di rohimnya, begitu. Atau Allah mansur mujahidina fi Palestina, Allah mansur mujahidina fi Suriah, begitu. Dan jangan Allahumma ansur mujahidin fi Medan. Di mana Medan? Jadi disesuaikan dengan kejadiannya apa. Itu kunut nazilah. Jika hasil zina adalah anak perempuan, maka dinisbahkan kepada ibunya. Bagaimana saat akad nanti? Jika diucapkan binti ibunya, maka tidak akan malu. Tapi bisa tetap diucapkan bin ayahnya. Apakah sebaiknya dilakukan untuk menjaga? Ikhwafiddin, sekarang dia katakan menjaga nama baik. Ketika dia melakukan perzinahan itu dia nggak teringat menjaga nama baik. Yang enak-enak aja dia mau dia.
Ingat kejadiannya, ingat efeknya ke depan. Ya, jangan mau sur-sur dia waktu itu aja. Jadi dalam masalah ini Khofiddin, memang ada khilafiyah di kalangan para ulama tentang penisbatan. Seperti Syekh Masud Salman, seseorang murid Syekh Albani, beliau lebih cenderung boleh dinisbatkan kepada ayah yang bukan yang tidak sah tadi itu, yang punya bibit. Ini kata beliau mazhab Abu Bakar dan Umar. Namun para ulama lain mengatakan tidak, karena pembibitnya enggak sah. Allahu a'lam bishawab. Jadi intinya hati-hatilah, karena kalau sudah terjadi Khofiddin, banyak hal yang sangat sangat riskan akan terjadi. Seperti nanti dia akan nanya, kalau orang tuanya tersebut yang menikahkan, sementara bukan walinya, nggak sah. Nggak sah pernikahannya, berarti dia dengan suaminya berzina. Cucunya cucu haram, anak haram, cucu haram. Kan begitu jadinya ya Khofiddin. Bagaimana cara menjaga kesucian pikiran? Cara menjaga kesucian pikiran, ya. Pertama Khofiddin, hati kita ini kan ibarat hard disk atau memori. Sementara inputnya itu berupa pertama kamera, yaitu mata kita. Yang kedua mikrofon, yaitu telinga kita, ya kan? Yang mata ini menangkap capture-nya video, sementara telinga kita ini seperti mikrofon yang tangkapannya adalah audio. Makanya yang ditangkap baik video maupun sound ini harus yang baik. Insya Allah akan file yang masuk ke dalam hati itu juga file yang bersih tanpa virus. Apalagi misalnya panca indera kita yang lain misalnya mencium, udah jangan sembarangan cium, jangan yang nggak halal cium, maka akan bisa merusak hati. Apalagi raba, jangan sembarangan raba. Jadi semua input yang masuk ke dalam diri kita itu berkumpul semua dalam hati. Kalau inputnya input bervirus, maka akan merusak hati. Itu Khofiddin, ya. Itulah dia pikiran tadi itu. Kalau antum lihat film misalnya, film nggak bagus, otomatis kan sedikit banyak akan terekam filenya dalam pikiran. Oh tadi begini, oh tadi begini, oh tadi begini, terus mengulang-ulang. Akhirnya akan merusak pikiran dan akan merusak hati. Teman saya anak di luar nikah, itu aja pun. Banyak umat Islam yang merayakan 1 Muharram. Apakah Rasulullah hijrah di 1 Muharram sehingga tanggal tersebut jadikan Khofiddin tahun Islam itu adanya pada zaman Umar bin Khattab. Pada zaman Rasulullah belum ada. Pada zaman Rasulullah itu belum ada tahun Hijriyah. Ustadz, ada sepasang suami istri yang dulu mereka berzina dan si wanita hamil luar nikah dan lahirlah anak mereka perempuan. Dan saya tanyakan, jika si anak sudah besar, apakah boleh ayahnya yang menjadi wali nikahnya? Jika anaknya tersebut sudah bertobat, tetap bolehkah ayahnya jadi wali? Enggak boleh. Tak boleh. Pakai wali hakim aja. Apabila seorang anak merasa terzolimi oleh saudara dari orang tuanya, tetapi orang tua tetap membela saudaranya, sang anak pun sesekali marah dan mengatakan kenapa dia terzolimi. Bagaimana Ustadz? Tetap berbuat baik. Wa in zalama, walaupun mereka menzolimi, tetap berbuat baik. Tidak boleh marah kepada kedua orang tua. Ustadz, apakah ada zakat hasil jual tanah? Kalau antum jual tanah itu, kalau jual tanah tadi yang dimaksud adalah memang perdagangan antum, maka itu termasuk perniagaan. Tapi kalau sekedar antum jual tanah warisan, maka tidak ada zakatnya. Zakatnya nanti terkait dengan dengan zakat harta. Ada nisab dan ada satu